Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran, tiap kali kita buka aplikasi, geser-geser timeline, atau belanja online, apa sih yang sebenarnya kerja keras di balik layar? Nah, hari ini kita bakal ngebahas mesin tersembunyi yang jadi jantung dari semua teknologi modern yang kita pakai setiap hari. Khususnya buat teman-teman mahasiswa sistem informasi atau kalian yang baru banget nyemplung ke dunia IT, materi ini wajib banget dipahami. Kita bakal bongkar rahasia infrastruktur database. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalian bayangin angka ini sejenak. 1 triliun rupiah. Gila kan? Bank BRI itu bisa mencairkan kredit mikro sampai angka 1 triliun rupiah setiap harinya. Ya tiap hari loh. Bayangin aja gimana caranya mereka bisa ngeproses ribuan data nasabah, verifikasi identitas, sampai transfer dana secepat itu tanpa bikin sistemnya down atau salah transfer. Rahasia di balik skala yang masif banget ini tuh bukan sulap, tapi karena mereka punya tulang punggung teknologi yang luar biasa kokoh. Dan tulang punggung itu namanya infrastruktur database. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja infrastruktur database ini tuh kayak sebuah lemari arsip digital berukuran raksasa. Nah, supaya lemari ini bisa berfungsi maksimal, dia butuh 5 komponen yang kerja barengan. Pertama, tentu aja butuh fisik lemarinya, yaitu hardware kayak server dan hard disk. Terus kedua ada software, sistem yang tugasnya ngerapihin arsip-arsip tadi. Ketiga, jaringan internet atau LAN, biar lemarinya bisa dibuka dari cabang mana aja. Keempat, database itu sendiri, alias tumpukan data atau isi arsipnya. Dan yang kelima, ini yang gak kalah penting, ada SDM atau admin yang mastiin semuanya jalan lancar. Kalau satu aja dari 5 komponen ini ngadat, wah kelar deh, sistem bisa lumpuh total. Terus nih, yang bikin makin menarik, gimana sih cara kita nyimpen arsip-arsip itu di dalam si lemari digital? Secara garis besar, kita punya 2 gaya utama, yaitu relasional atau SQL dan non-relasional alias no SQL. Bedanya apa? Gampangnya gini, database relasional itu karakternya sangat disiplin. Datanya wajib disusun dalam tabel, baris dan kolom yang aturannya ketat. Ini cocok banget buat data yang butuh akurasi tingkat tinggi, kayak saldo perbankan atau nilai IPK kalian. Contohnya kayak MySQL atau PostgreSQL. Nah, kalau non-relasional atau no SQL itu kebalikannya. Dia jauh lebih bebas dan fleksibel. Nggak pakai tabel yang kaku, melainkan pakai format dokumen. Ini ibarat laci di mana kalian bisa masukin data dengan bentuk macam-macam. Makanya cocok banget buat nyimpen big data atau postingan sosmed yang cepat berubah. Contohnya ya kayak MongoDB. Sekarang pertanyaannya, siapa dong yang ngatur keruwetan itu semua? Nah, disinilah muncul yang namanya DBMS atau Database Management System. Kalau infrastruktur tadi adalah lemari arsipnya, nah DBMS ini adalah si pustakawan digitalnya. Bayangin kalau kita yang harus nyari data langsung ke hard disk. Pusing kan? Makanya sebagai user kita tinggal minta tolong ke si pustakawan ini. Cukup ketik perintah. Tolong dong cariin data mahasiswa bernama Budi, lalu DBMS inilah yang bakal lari nyari datanya dan nampilin ke layar kita. Jadi dia ini benar-benar jembatan super cerdas antara aplikasi, database fisik, dan kita sebagai penggunanya. Dan asal tahu aja ya, si pustakawan digital kita ini sibuknya minta ampun. Dia punya 5 tugas utama. Pertama, dia yang organisir data biar rapi. Kedua, dia jaga keamanan pakai password atau enkripsi. Ketiga, dia ngontrol siapa aja yang boleh ngelihat data tertentu. Keempat, dia memproses query atau perintah pencarian dari kita secepat kilat. Dan yang kelima, nah ini yang esensial banget, yaitu mengelola konkurensi. Maksudnya gimana? Bayangin kalau ada ribuan orang yang mau akses atau ngubah data di detik yang sama, kayak lagi war tiket konser. Nah, DBMS ini yang mastiin sistem nggak crash dan datanya nggak saling tabrakan. Tapi, sekeren apapun sistemnya, tanpa keamanan data itu ibarat bom waktu, betul kan? Makanya, ada 3 lapis pertahanan mutlak yang harus dipasang di database. Lapis pertama itu backup dan recovery secara real time. Jadi kalau server utamanya tiba-tiba mati, server cadangan langsung take over, data aman nggak hilang. Lapis kedua, enkripsi. Contohnya pakai standar AS128, ini ngacak-acak data kalian, jadi biarpun hacker berhasil nyuri filenya, mereka cuma bakal ngeliat teks random yang nggak bisa dibaca. Dan lapis ketiga yang super efektif adalah RBAC atau Role Based Access Control. Ini ibarat satpam penjaga pintu. Dia ngebatasin akses berdasarkan jabatan. Seorang kasir nggak akan bisa ngintip data sensitif yang cuma boleh dilihat manajer. Ini ampuh banget buat mencegah akses ilegal atau serangan SQL injection. Oke, teori udah dapet, sekarang mari kita lihat wujud aslinya di dunia nyata. Balik lagi ke Bank BRI yang kita bahas di awal.
Dulu, sebelum era digital, bayangin aja BRI harus ngurusin gunung dokumen fisik dari jutaan nasabahnya. Mau nyari satu berkas aja pasti butuh waktu lama karena harus ubek-ubek gudang, lambat banget dan jelas nggak efisien. Karena itulah lahir sebuah gebrakan revolusioner yang namanya BRIMEN atau Berkeley Document Management System. Sistem ini menyulap tumpukan kertas tadi jadi format digital, lalu diindeks dan ditata dengan sangat rapi secara elektronik. Nah, rahasia paling keren dari BRIMEN ini ada di arsitekturnya. Mereka itu pintar banget nggak cuma ngandelin satu jenis database, tapi langsung mengawinkan dua kekuatan sekaligus. Untuk data-data yang butuh akurasi tinggi, kayak profil nasabah, riwayat pinjaman, atau transaksi angsuran, mereka pakai database relasional yaitu MySQL. Tapi untuk nyimpen jutaan file hasil scan dokumen yang ukurannya beda-beda, kayak foto KTP, kartu keluarga, dan slip gaji, mereka gandeng database non-relasional atau NoSQL. Kombinasi yang brilian banget, tetap terstruktur rapi, tapi fleksibilitasnya dapat. Dan bukti nyata dari kehebatan infrastruktur campuran ini memuncak pada satu angka luar biasa. 500.000. Ya, 500.000. Itu adalah jumlah akses verifikasi data secara real-time yang dilakukan BRI ke database nasional Dukcapil setiap harinya. Cuma pakai single identity berupa NIK, proses pelayanan yang zaman dulu butuh berjam-jam untuk cek identitas, sekarang kelar dalam hitungan detik. Cepat, aman, dan sangat akurat. Integrasi dan kecepatan inilah kunci utama kenapa BRI sanggup mencairkan triliunan rupiah tiap hari. Tanpa infrastruktur database yang sekuat ini, hal tersebut literally mustahil terwujud. Jadi, kesimpulannya nih teman-teman, infrastruktur database itu bukan sekadar tempat naruh file. Ia adalah fondasi utama yang nentuin maju mundurnya sebuah organisasi. Infrastruktur yang tepat, memadukan jenis database yang pas, DBMS yang tangguh, plus keamanan yang berlapis, terbukti bisa nyiptain efisiensi dan keuntungan masif, persis kayak yang dilakukan Bank BRI. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Saat kalian mendesain atau mengelola sistem nanti, apakah infrastruktur yang kalian bangun bakal jadi beban yang nahan laju bisnis kalian, atau justru jadi roket yang mendorongnya melesat ke depan? Pikirin deh. Terima kasih banget udah menyimak penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di topik seru kita berikutnya.